Shalom, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali Bapak Ibu, Saudara sekalian, untuk meneruskan renungan kita pagi yang indah ini. Puji Tuhan, mengawali renungan kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, pagi yang indah ini Tuhan, kembali kami boleh datang kepadamu. Kami mengucap syukur oleh anugerah-Mu yang kami boleh alami, di mana sepanjang malam Engkau sudah menjaga kami dalam petiduran kami. Kami boleh menikmati hidup yang nyenyak Tuhan. Yang paling indah, yang patut kami syukuri adalah pagi yang indah ini Engkau sudah membangunkan kami dengan keadaan roh, jiwa, dan tubuh yang diberkati daripadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus akan menolong kami, memampukan kami memahami kebenaran firman-Mu, sehingga Tuhan kami oleh kebenaran firman-Mu semakin hari semakin kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Raja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami siap mendengarkan renungan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan kita tentang ragi, ya, ada 5 jenis ragi, yaitu ragi yang ada di dalam Alkitab. Nah, ragi yang terakhir adalah ragi orang Galatia, ya. Nah, kita sudah belajar 4 jenis ragi. Sekarang kita akan masuk pada ragi yang kelima atau yang terakhir, ya. Sebab di dalam Alkitab memang cuma dicatat ada 5 jenis ragi, ya. Nah, kita akan buka nas pokok kita masih tetap sama, ya, yaitu 1 Korintus 5 ayat yang ke-7 bagian B, ya. Kita akan lihat 1 Korintus 5 ayat yang ke-7 bagian B, ya. Nasnya tetap sama, nas pokok kita yang menjadi acuan kita memahami tentang ragi, 5 jenis ragi yang ada di dalam Alkitab. 1 Korintus 5 ayat yang ke-7, demikian bunyi firman Allah. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, ya. Itulah nas pokok kita. Nah, sekarang kita buka Galatia 5 ayat yang ke-9, ya. Galatia 5 ayat yang ke-9, ya. Kita akan buka dulu Galatia 5 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Sedikit ragi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Perhatikan, ini Galatia 5 ayat yang ke-9 berbunyi menyinggung tentang ragi juga, ya. Di sana Rasul Paulus mengingatkan kepada anak-anak Tuhan yang ada di kota Galatia. Paulus berkata demikian, sedikit ragi sudah mengkamirkan seluruh adonan, ya. Paulus mengingatkan ternyata anak-anak Tuhan yang ada di kota di kota Galatia, mereka juga memiliki ragi tuh, saudaraku, ya. Apa ragi yang dimaksud di sini? Yang pertama, mari kita lihat yang pertama, ya. Di dalam Galatia 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Kita lihat, ya. Galatia 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan, ya. Sampai ayat yang ke-9, ya. Galatia 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Di sini redaktur Alkitab memberikan perikop atau judul bacaan adalah hanya satu Injil, ya. Nah, saya akan bacakan Galatia 1 ayat 6 sampai 9. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, ya, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain, ya. Kemudian ayat yang ke-7, yang sebenarnya bukan Injil, hanya
ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil. Ayat 8. Tetapi sekalipun kamu atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah ia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang ku katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah ia. Saudara, ternyata bukan hanya di Korintus ada ragi, di Galatia juga ada ragi, ya. Nah, apakah ragi yang ada di Galatia, di jemaat Galatia pada waktu itu adalah Injil yang lain, Injil yang berbeda, ya. Nah, Paulus katakan, Tuhan katakan melalui Paulus, ya. Ada orang salah menerjemahkan penulis-penulis Alkitab seolah-olah kalau itu ditulis oleh Paulus itu adalah ide atau pikiran Paulus. Ini keliru, ini salah. Para penulis Alkitab cuma dipakai Allah untuk menulis apa yang ada di pikiran Allah atau apa pikiran Allah, pesan Tuhan atau perintah Tuhan. Seringkali banyak orang memutarbalikkan kebenaran. Ya, mereka hanya percaya tentang apa firman Allah yang keluar dari mulutnya Allah, ya. Firman Allah yang keluar dari mulutnya Yesus, ya. Selain dua itu, baik para rasul maupun nabi, itu katanya firman dari para rasul, iman dari para nabi. Nah, ini satu hal yang, satu kebodohan yang luar biasa, ya. Selama 1600 tahun penulisan Alkitab, kurang lebih ada 40 orang penulis Alkitab, ya. Itu semuanya diilhamkan oleh Roh Kudus, bukan hasil pikiran para penulis Alkitab. Hati-hati dengan pengajar-pengajar, guru-guru sesat yang banyak berkembang di hari-hari ini. Semakin dekat kedatangan Tuhan kali yang kedua, semakin banyak guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu yang berkembang di sekitar kita, ya. Kalau tulisan Paulus itu bukan firman Allah katanya, ya. Itu pikiran Paulus. Ini orang yang terkutuk kata firman Allah, ya. Jadi Injil itu artinya berita baik, kabar baik, baik yang disampaikan oleh Yesus maupun semua penulis Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Itu kabar baik. Ya, di mana kabar baiknya? Nah, ini yang kita perlu belajar, saudaraku, ya. Nah, di Galatia pada waktu Yesus berbicara tentang Taurat, ya, itu ditujukan kepada khusus untuk orang Israel, bukan untuk semua umat Tuhan yang ada di kota Galatia, ya. Sebab kalau sesuatu yang berhubungan dengan Taurat itu tidak ada hubungannya dengan gereja Tuhan, ya. Ya, nah kemudian di sini dikatakan ternyata ragi itu mengkamili, ya, sedikit ragi mengkamilkan seluruh adonan, ya. Jadi bukan hanya orang Yahudi yang sudah percaya Yesus, ya, tetapi orang-orang lain dari bangsa-bangsa lain yang sudah percaya kepada Yesus akan terkamiri, ya. Mereka akan tidak memiliki pemahaman yang benar mana Injil, mana yang bukan Injil, ya. Jadi ketika Paulus katakan itu di Galatia, itu bukan untuk keseluruhan orang Galatia. Orang Galatia yang notabene-nya orang Yahudi asli, penganut agama Yahudi yang telah percaya Yesus, ya. Jadi ini perlu saya luruskan dulu, sebab guru-guru palsu, nabi-nabi palsu banyak memutarbalikkan surat-surat Paulus seperti kata Petrus, ya. Paulus dipakai Allah untuk orang-orang yang tidak bersunat. Jadi berita Injil itu Paulus dipercayakan oleh Tuhan, oleh Yesus. Paulus memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, alias atau dengan kata lain bangsa-bangsa di luar Yahudi yang tidak bersunat. Kalau Petrus dipakai Tuhan untuk kepada siapa? Kepada orang-orang bersunat, baik yang yang menganut agama Yahudi, terlebih lagi orang Yahudi. Ini perlu diluruskan, ya. Apa itu ragi di Galatia? Itu adalah hukum Taurat, ya.
Hukum Taurat terdiri dari 613 perintah. Tapi ini akan saya berikan secara khusus nanti pada topik yang lain. Bukan pada saat ini, ya. Nah, kita lihat kemudian, ya. Mari kita lihat tentang Taurat. Sekilas saja, ya. Inti-intinya atau garis-garis bagian-bagian yang penting. Kita lihat di dalam Ulangan pasal yang keempat, ya, ayat 1 sampai ayat yang ke-13, ya. Kita lihat Ulangan pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Tapi saya hanya akan membacakan ayat 1 dan ayat yang ke-13, ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Redaktur Alkitab memberikan judul bacaan atau perikop, Musa menasihati bangsa Israel. Kata itu merujuk kepada bangsa Israel, ya. Musa menasihati bangsa Israel memelihara hukum Allah, ya. Ayat pertama perhatikan. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu, ya. Dan ayat yang ke-13 berkata, ya, atau saya akan lompat-lompat, ya, ada beberapa ayat. Pertama, ayat yang pertama perhatikan. Ayat pertama menunjukkan bahwa Musa mengajarkan kepada umat Israel. Apa yang diajarkan? Itu dijelaskan dari ayat 2 sampai ayat yang ke-13, ya. Tapi saya akan membaca hanya beberapa ayat. Ayat pertama menunjukkan bahwa hukum Taurat yang disampaikan oleh Musa kepada umat Allah itu khusus untuk mereka, ya. Isinya dijelaskan mulai dari ayat 2 sampai 12, ya. Sekarang saya lompat pada ayat yang ke-8. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Ya, perhatikan ayat 8, ya, berbunyi sebagai berikut. Dan bangsa besar manakah, ya, yang memiliki seluruh manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum yang kuajarkan kubentangkan kepadamu pada hari ini. Perhatikan kata-kata dan bangsa besar manakah, ya. Cuman bangsa Israel yang memiliki hukum Taurat. Di zaman perjanjian lama sebelum perjanjian baru, cuman satu bangsa yang menjadi miliknya Allah, yaitu bangsa Israel. Maka hukum Taurat ini diperuntukkan bagi mereka, bukan untuk segala bangsa, ya. Di Yesaya 60 di sana dia katakan, bangkitlah, terangmu telah menjadi terang, terangmu telah terbit, hendaklah kamu menjadi terang bagi segala bangsa, menjadi kesaksian bagi segala bangsa dengan Taurat yang mereka miliki, supaya orang dari segala bangsa yang tidak ada Taurat, tidak mengenal Allah, menjadi umat Allah, dimasukkan dalam kategori umatnya. Ini penting, saudara. Ya, jadi jangan memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Kita baca ayat 8 tadi. Tidak ada bangsa yang seperti bangsa Israel memiliki hukum Taurat, ya. Ayat 13, perhatikan ini ayat yang penting saya baca. Ayat 13. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Ayat 13 jadi katakan, dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang telah diperintahkannya kepadamu dilakukan, yakni ke-10 firman, ya. Hukum Taurat itu terdiri dari 613 perintah. Salah satu diantaranya, dan ini kalau boleh saya katakan ini paling utama. Kenapa? Sebab 10 perintah itu dasatita, ya. The 10 Commandments itu adalah hukum moral. Membentuk hukum Taurat diberikan supaya moral Israel. Bangsa Israel itu adalah budak. 400 tahun lamanya mereka menjadi budak di tanah Mesir. Ketika dipanggil keluar mereka dari Mesir, ya, mereka dipimpin oleh Musa keluar dari Mesir. Apa yang terjadi? Mereka memiliki mental budak, karakteristik budak, ya. Jadi Taurat diberikan kepada bangsa yang
tidak punya karakter atau moral yang baik. Dan hukum Taurat termasuk 10 perintah Tuhan hanya khusus untuk orang Israel. Mari kita lihat satu demi satu, ya. Ini cuma saya ngambil garis-garis besarnya. Ya. Nanti ada momen khusus yang membahas tentang Taurat secara rinci supaya kita tahu. Nah, kita mulai belajar sekarang. Kita buka, ya, tadi Ulangan 4 ayat 1 sampai 13, ya. Kemudian kita lihat Maleakhi 4 ayat yang keempat. Maleakhi 4 ayat 4 demikian bunyi firman. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh bangsa. Begitu? Hati-hati. Saya baca lagi perlahan, ya. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh bangsa. Bukan begitu, benar. Sekali lagi saya bacakan, ya, supaya ini saya menarik perhatian saudara, supaya saudara teliti membaca firman, memperhatikan firman. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh orang Israel, ya, yaitu ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum, ketetapan dan ketetapan, hukum dan hukum. Seperti saya katakan tadi, hukum Taurat itu terdiri dari 613 perintah, ya. Ini yang harus kita pahami, hanya khusus untuk Israel. Ini ragi, ya, yang ragi orang Galatia, ya. Yang pertama, mereka, ya, ini yang bahaya, ya. Itulah Injil yang lain, yaitu orang-orang Yahudi yang notabene bangsa dari bangsa lain ikut-ikutan, ya, melakukan Taurat Musa atau hukum Taurat, ya. Itu yang dimaksud dengan ragi. Kemudian yang kedua kita akan lihat Mazmur 147, ya, ayat 19 dan ayat yang ke-20, ya. Kita lihat. Jadi Injil lain itu adalah berbicara tentang Taurat di zaman Perjanjian Baru. Kalau di zaman Perjanjian Lama itu bukan ragi. Itu bagi gereja, ya. Tapi itu adalah kebenaran firman Allah, ya. Taurat artinya ajaran. Dari Kejadian sampai Wahyu itu ajaran. Tapi ajaran mana yang untuk umat Allah Israel dan ajaran mana yang untuk, ya, gereja Tuhan. Bukan berarti Perjanjian Lama gereja tidak perlu. Ada yang perlu diambil dari Perjanjian Lama, tapi yang bukan masuk kategori Taurat yang khusus untuk orang Israel. Tapi nanti kita akan bahas itu. Mazmur 147 ayat 19 dan 20. Perhatikan saya baca, ya. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub. Ya, ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ya. Apakah ketetapan-ketetapan dan hukum-hukumnya, peraturan-peraturannya yang diberikan kepada Israel? Ayat 20 bilang apa? Mari kita baca, ya. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, ya. Artinya firman-firman yang disampaikan kepada Israel itu tidak diberikan Tuhan kepada segala bangsa, ya. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Hukum Taurat itu ada 613 perintah khusus untuk Israel, bukan untuk segala bangsa. Ini bukti-bukti firman Allah yang saya bacakan. Bukan doktrin dari salah satu gereja atau satu denominasi. Kemudian yang kedua, ya, kita lihat, ya. Kita lihat yang kedua, ya, itu yang kedua. Yang ketiga sekarang, ya, kita lihat yang ketiga, bahwa hukum Taurat itu bukan untuk, ya, bukan untuk gereja Tuhan, ya. Ini alasan-alasan yang perlu saya angkat, saya kemukakan supaya saudara paham, ya. Ini bukan pengajaran dari salah satu denominasi gereja, tapi ini saudara mendengar dari firman Tuhan yang saya bacakan pagi ini. Yang ketiga adalah Roma pasal yang ketiga
Lagi-lagi Tuhan pakai Rasul Paulus memberitahukan kepada orang-orang Yahudi yang ada di kota Roma pada waktu itu, ya. Orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus tetapi belum paham tentang Taurat, ya. Atau gereja Tuhan belum paham juga tentang itu, ya. Di sini dikatakan ayat 19, tetapi kita tahu, ya, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat, ya, ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekali lagi saya bacakan, ya. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum di dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, ya. Jadi ke-613 perintah yang adalah Torah di zaman Perjanjian Lama bukan untuk segala bangsa, tetapi khusus untuk Israel. Itu saksi atau bukti yang ketiga, ya, yang menunjukkan bahwa Taurat bukan untuk segala bangsa, tapi khusus untuk orang Israel, bukan untuk gereja. Alasan yang keempat, ya, bukti yang keempat yang menunjukkan bahwa hukum Taurat itu hanya untuk orang Israel. Bukti yang keempat kita lihat di Galatia pasal yang ke-3 ayat 23 sampai 25. Ya, ini bukti-bukti, ya, yang menunjukkan bahwa hukum Taurat bukan untuk gereja Tuhan. Galatia 3 ayat 23 sampai 25. Perhatikan, saya akan bacakan. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat, ya. Paulus ingatkan kepada anak-anak Tuhan, orang Yahudi yang telah menjadi Kristen, yang percaya kepada Yesus. Paulus ingatkan, sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakannya, ya. Sebab di sini berbicara tentang pembenaran, ya. Orang yang dibenarkan di hadapan Allah ialah karena iman. Di sini ada satu contoh tentang Abraham di sini diangkat, tapi sih tidak akan berlama-lama di situ. Tetapi di sini dikatakan kepada, ya, kepada orang-orang Yahudi yang telah menjadi percaya. Paulus ingatkan, sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Ayat 24, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman, ya. Ketika Yesus sudah datang, ya, pengawalan itu tidak berarti tidak lagi tidak berfungsi, ya. Di sini dikatakan, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Siapa kita dimaksud di sini oleh Rasul Paulus? Ini orang-orang Yahudi yang telah menjadi Kristen. Mereka masih terpengaruh dengan Taurat. Orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen itu bebas, lepas, merdeka dari hukum Taurat. Mereka dibenarkan bukan hasil perbuatan mereka. Hukum Taurat kita dibenarkan karena kita berbuat seperti perintah Tuhan, bukan maunya kita. Tetapi orang Yahudi yang telah menjadi Kristen, mereka itu dibenarkan bukan karena Taurat yang pernah mereka anut, tetapi iman yang membenarkan. Ketika mereka percaya kepada Yesus, iman mereka muncul. Saat itulah mereka dikategorikan adalah anak Tuhan yang sejati, umat Allah yang sejati. Dibenarkan bukan karena perbuatan mereka, tetapi anugerah Tuhan. Apa itu? Iman yang Tuhan berikan kepada mereka. Ayat yang ke-25, ya, perhatikan. Saya akan bacakan ayat 25. Sekarang, pada waktu Paulus menulis surat ini, ya, bukan di zaman sekarang ketika saya baca ayat ini. Ketika Paulus menyampaikan pada waktu itu, dia katakan demikian. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada di bawah pengawasan penuntun itu. Orang Yahudi yang notabene Yahudi asli, penganut agama Yahudi yang hidup di bawah Taurat, sekarang ketika percaya terima Yesus, mereka bukan hidup lagi dan tidak berada di bawah pengawalan atau pengawasan penuntun yang dimaksud adalah hukum Taurat, ya. Itu yang perlu kita perhatikan. Kemudian kita lihat, ya, itu alasan yang keempat, itu ya bukti yang keempat. Sekarang kita akan lihat bukti yang kelima, ya, bukti yang kelima. Di dalam Galatia
pasal yang kelima ayat yang keempat, ya. Galatia pasal yang kelima ayat yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Saudaraku, orang Yahudi saja yang sudah menjadi Kristen tetapi masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Mereka, Tuhan katakan melalui Paulus, mereka, ya di sini dikatakan, mereka lepas, terpisah dari Kristus. Mereka tidak hidup di bawah hukum kasih karunia. Ini yang mereka tidak sadari. Apa yang terjadi di sana? Ya, itu 5 alasan. Nah, ragi di sana salah satu di antaranya apa? Ya, perihal bersunat. Saya baca mulai dari ayat 1, ya, Galatia pasal 5 ini. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan, ya, beban yang ada di dalam hukum Taurat. Apa itu? Ya, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Ya, jadi orang Yahudi, ya, ini diberitahukan oleh Tuhan melalui Paulus, generasi penerus orang Yahudi yang telah menjadi Kristen, jangan sampai lagi anak mereka disunat. Tidak boleh. Sebab apa penyebabnya? Ayat yang ketiga berkata, sekali lagi aku katakan kepadamu, setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Ya, kalau ada orang Kristen menjadi seperti orang Yahudi, bahaya. Kalau saudara menyunatkan diri karena perintah firman Tuhan, saudara harus melakukan 613 perintah di dalam firman Tuhan, di dalam Taurat. Sebab di hukum Taurat berlaku satu prinsip. Melakukan satu, harus lakukan semua. Mengabaikan satu, misalnya saudara sudah melakukan 612 perintah, tetapi sudah tidak, batal semua. Itu yang harus saudara ketahui. Kalau Taurat masih berlaku sampai hari ini, mungkin saya tidak kalah radikal dengan Rasul Paulus. Saya membantai orang-orang yang tidak menganut Taurat. Ini yang saudara harus pikirkan. Ini yang harus saudara pahami, bukan pikirkan, ya. Jadi hukum Taurat sudah tidak berlaku di zaman perjanjian baru. Saya akan mengambil penutup nanti kalau saya akan membahas tentang Taurat secara detail. Ini penutupnya. Sebelum Yesus naik ke surga, dia tinggalkan pesan apa? Ada 5 amanat agung. Salah satu amanat agung apa? Ya, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ya, Markus 16 ayat yang ke-15. Mari kita lihat ini sebagai penutup renungan kita pagi yang indah ini. Markus 16 ayat yang ke-15. Perhatikan Markus 16 ayat 15. Saya bacakan. Ini detik-detik terakhir Yesus akan terangkat ke sorga. Yesus mengucapkan 5 macam amanat agung. Salah satu diantaranya yang pertama, ya, beritakanlah Injil. Ya, saya baca dari ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, ya, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Beritakanlah Injil. Ya, apakah di dalam Alkitab saudara ada tertulis? Ya, saya baca lagi, ya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil plus Taurat. Apakah ada kata plus Taurat? Ya, dan Taurat. Ya, saya baca sekali lagi, saudara perhatikan, supaya nanti saudara tidak salah memahami. Ya, ayat 14 Yesus berkata demikian, pergilah ke seluruh dunia, ya, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tidak ada kata plus Taurat atau dengan Taurat. Ya, Injil yang harus diberitakan di zaman perjanjian baru untuk gereja Tuhan cuma Injil.
Injil tok, ya. Hanya Injil, tidak ada yang lain. Ya. Tidak, ayat ini tidak berkata, amanat agung tidak berkata pergilah ke seluruh dunia beritakan Injil dan Taurat. Tidak ada. Kalau Taurat harus diberitakan, maka berarti Yesus salah dong. Kalau Taurat masih berlaku, kenapa Taurat nggak disebut oleh Yesus? Ya. Dan kelima bukti tadi sudah cukup kuat. Ya. Injil saja. Ya. Injil yang harus diberitakan, bukan Taurat, saudaraku. Ya. Hati-hati, banyak nabi palsu, guru palsu muncul mendekati kedatangan Yesus, terlalu banyak, bahkan akan semakin banyak. Ya. Sampai kita, ya saya sentil dikit ya, kita nggak boleh menyebut nama Tuhan sembarangan. Dalam teks asli ditulis Yahweh, kok kita seenaknya baca Allah. Ya. Dalam teks asli harusnya Yesus Masih, kok kita sebut Yesus. Hati-hati pengajar-pengajar akhir zaman. Kalau kita tidak kritis, kebawa kepada arus pengajaran sesat. Nah, puji Tuhan saudaraku, ternyata ragi orang Galatia mengawinkan Injil dengan Taurat. Sebab mereka melakukan sunat di sana. Saya tidak perlu sebut siapa keluarga ini, ya. Saya tidak perlu sebut di mana denominasi mereka. Saya tidak perlu sebut di kota mana mereka. Ada tadinya dengan satu grup dengan saya, saudara, ya. Karena persekutuan ini kami yang bentuk dari awal. Ketika pengajaran Yahweh mesianik muncul, mereka berbalik. Mereka mengawinkan Injil dengan Taurat. Puji nama Tuhan. Ragi Galatia adalah mengawinkan Injil dengan Taurat. Kita hidup di luar kasih karunia, kata Tuhan melalui Rasul Paulus. Galatia 5 ayat 4. Saya baca lagi sebagai akhir renungan saya, ya. Kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat dan kamu hidup di luar kasih karunia. Aduh, orang Manado bilang, kasihan Kang, so percaya Tuhan mas sekarang kehilangan keselamatan. Sebab hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan, tapi Injil adalah kekuatan Allah yang mampu menyelamatkan bagi mereka yang percaya. Kita hidup di luar kasih karunia ketika kita mengawinkan Injil dengan Taurat. Puji Tuhan. Moga kiranya Tuhan memberkati dan saudara mampu memahami oleh pertolongan Roh Kudus. Puji Tuhan. Sebagai akhir renungan ini, kita dengarkan dulu satu pujian bagi Tuhan. Haleluya. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Sudah bikin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan kita. Pasti tidak akan meminta-minta.
kasih Allah pada kita. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan sudah diri dan menjadi kaya. Dia merendahkan dan meninggikan hujan. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kembali kami sudah dikenyangkan oleh kebenaran firman-Mu dan sudah kami pahami ragi-ragi yang tertulis dalam Alkitab. Mari Roh Kudus tolong kami menjauhkan ragi-ragi yang ada di dalam Alkitab itu supaya kami tetap benar menjadi adonan yang baru, ciptaan yang baru oleh karena kelahiran baru yang Engkau kerjakan Roh Kudus. Sehingga dalam hidup kami mulai pagi yang indah ini sampai seberapa lama kami ada di dalam dunia ini, kami selalu menjadi dan tetap menjadi adonan yang tanpa ragi, yaitu kami menjadi ciptaan yang baru. Terima kasih Bapa. Kami percaya di berbagai aktivitas kami yang berbeda di sepanjang hari ini, kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Inilah menjadi doa dan ucapan syukur kami yang kami sudah alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu besok hari dengan topik atau renungan yang berbeda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.